Ya, hari ini kita belajar mengenai topik faith that does not panic, ya, yang merupakan bagian dari tema bulanan yang adalah faith that rests, not strives, ya. Iman yang beristirahat di dalam Tuhan dan bukan iman yang bergumul berjuang sendirian dengan kekuatan diri sendiri. Nah, saudara, hidup ini selalu banyak badai, ya, badai masalah, badai persoalan, ya, yang menyebabkan kita menjadi stres dan panik. Ya. Kalau pepatah Perancis itu sebutnya c'est la vie, ya, c'est la vie, this is life. Ya, kalau orang-orang berkeluh kesah mengenai hidup, ya jawabannya itu c'est la vie. Inilah hidup. Hidup memang penuh dengan persoalan, hidup penuh dengan badai. Ya. Saya ingat dalam beberapa bulan ini, ya, gara-gara perang di Iran itu, ya, harga-harga naik semua, ya, harga naik, jadi pengaruh, ya. Saya kerja di perusahaan di pabrik polyester plywood, ya, itu semua harga kimia naik sampai 50%, ya, bahan kayu juga naik. Dan akhirnya kita juga harus adjust harga, naikin harga, ya. Sekalipun ada bisa pakai harga-harga lama, tapi kita adjust harga. Dan alhasil, ya, di mana daya beli juga belum bisa kuat, ya, alhasil penjualan drop hampir 50%. Nah, bos saya yang belum kenal Tuhan langsung panik. Ya, udah ngoceh tiap kali ketemu staf-staf yang ngoceh, ya. Ini gimana nih jualan nih? Ini karyawan nggak bisa digaji nih kalau begini, ya. Di tempat saya itu labor intensif, ya. Jadi padat karya. Karyawannya 300 laki-laki. Ya. Ditambah anak istri, jadi anggap aja anak 2, istri 1 tambah 3, jadi sama dia 4 kali 3, 1.200 orang yang harus makan. Ya. Dan itu membuat panik. Bagaimana caranya ini? Ya, harus jualan terus. Ya. Akhirnya kita genjot penjualan, ya. Ada harga-harga diskon dan segala macam. Ya. Dan pelan-pelan, ya, puji Tuhan mulai naik-naik. Dan banyak sekali hal-hal yang membuat kita panik. Ya. Mungkin kita bergumul, perusahaan mem-PHK saya. Itu langsung keringat dingin keluar, ya. Malam tidak bisa tidur. Anak istri saya makan apa? Ya. Mungkin juga dari yang bisnismen juga mungkin agak pusing, ya. Bagaimana ini mengatasinya? Panik. Mungkin untuk yang single, pergumulannya cari jodoh. Gimana nih? Sudah umur 30, udah lampu kuning, tutut, ya. Ya, saya menikah umur 31, lampu kuning juga gitu, ya. Cari-cari nggak dapat. Saya mau, dia tidak mau, ya. Dia mau, saya tidak mau. Terus begitu, ya. Akhirnya Tuhan kasih di usia 31. Dan banyak sekali pergumulan. Hidup ini tidak baik-baik saja, ya. Hidup ini penuh badai persoalan, badai masalah yang membuat bahkan anak-anak Tuhan menjadi goyah. Dan mulai mempertanyakan Tuhan di mana. Saya ingat dulu teman kuliah saya, itu papanya majelis, ya. Sangat aktif di gereja, sangat begitu, ya, sangat aktif di gereja, sangat cinta Tuhan dan segala sesuatunya untuk Tuhan, ya. Tapi begitu istrinya dipanggil Tuhan, kecewa. Kenapa Tuhan panggil istri saya? Lalu apa responnya? Panik dan mempersalahkan Tuhan. Nah, ini bahayanya, ya. Lalu dia apa komennya? Di mana Tuhan? Kenapa istri saya dipanggil? Dan banyak hal lagi, ya. Banyak hal lagi. Tatkala mungkin, ya, ada anak-anak Tuhan yang ngalamin sakit yang terminal, ya, seperti adik saya, ya, cancer. Ada pengharapan, pengobatan, ya, ada kemo dan segala macam. Berharap bisa sembuh. Tapi ada satu momen, dokternya bilang apa? There's nothing we can do.
itu seperti lampunya mati. Lemes, kehilangan hidup. Ya. Bagaimana respon anak-anak Tuhan dalam menghadapi badai hidup? Ya. Di dalam kisah yang akan kita pelajari, ya, mengenai kisah Yesus meneduhkan badai, kita akan belajar bagaimana iman yang tidak panik itu bukanlah karena hidup selalu aman. Iman yang tidak panik itu bukan karena tidak ada badai. Badai selalu ada, masalah selalu ada. Bukan karena kita tahu semua jawaban, ya. Bahkan kita tidak tahu hari besok tuh ada apa, kita tidak tahu. Faith that doesn't panic itu adalah karena iman Kristen tidak bertumpu pada apa yang kita lihat. Ya. Iman Kristen bertumpu kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dan itu relasinya sangat-sangat erat dengan tema bulan ini, yaitu iman yang istirahat. Iman yang tidak bergumul sendirian, iman yang tidak berusaha sendiri dengan kekuatan manusia. Ya. Iman yang beristirahat ini bukanlah iman yang berjuang dalam kepanikan. Ini bukan berarti orang yang percaya menjadi pasif, ya, jadi malas, pasrah aja, kan istirahat. Tidak. Saudara ingat moto di dalam gereja, ya? Ora et labora. Terus berdoa dan berusaha. Itulah anak-anak Tuhan, sembari dirinya tahu pasti dalam iman bahwa dia beristirahat senantiasa di dalam Tuhan. Bahwa Allah berdaulat di dalam seluruh kehidupannya. Itulah iman yang beristirahat. Agustinus pernah berkata demikian. Agustinus itu seorang bapak gereja, ya, yang hidup di abad keempat. Dia berkata demikian. Engkau telah membentuk kami bagimu, ya Allah. Dan hati kami gelisah sampai kami menemukan perhentiannya di dalam Engkau. Saudara, setiap manusia itu selalu bergumul, tidak akan pernah mendapatkan peristirahatannya, ya, yang tenang. Peristirahatan ada hanya di dalam Allah. Ya. Dan itu adalah anak-anak Tuhan menemukan peristirahatan yang tenang di dalam Tuhan setelah dia diperdamaikan dengan Allah, ya, melalui Kristus. Nah, saudara, kita pelajari hari ini bahwa kisah bagaimana Yesus telah capek, ya, seharian mengajar, ya. Lalu setelah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk ayo bertolak ke seberang. Ya, jadi Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi ke seberang, ya. Lalu murid-muridnya taat dan masuk semua ke dalam perahu, dan perahu itu berlayar ke seberang, ya, dan ada dikatakan diikuti oleh beberapa perahu lainnya. Lalu kemudian datanglah taufan yang sangat dahsyat. Ini bukan angin sepoi-sepoi atau angin cuma sekedar kencang, tapi ini adalah taufan yang sangat dahsyat, ya. Sehingga air itu menyembur masuk ke dalam perahu dan perahu itu hampir tenggelam, ya. Lalu kemudian murid-muridnya mendatangi Yesus yang tertidur. Nah, nanti kita akan bahas kenapa Yesus tertidur. Pernah nanya gak? Kok badai di dalam perahunya gonjang-gonjang udah mau tenggelam, Yesusnya tidur. Ya, nanti kita akan bahas. Ya. Yesusnya tertidur, ya, di buritan, lalu murid-muridnya bangunin. Guru, bangun. Tidakkah engkau peduli kepada kami? Ya. Lalu Yesus bangun dan dia berkata, diam, tenanglah. Ya, lalu badai itu langsung diam. Dan laut itu menjadi teduh sekali. Lalu setelah Yesus meneduhkan badai, Yesus menegur murid-muridnya. Mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau khawatir? Ya. Lalu murid-muridnya alih-alih mendengarkan Yesus itu, perkataan Yesus, mereka jadi takut, ya. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga badai pun tunduk kepada dia. Nah, saudara, iman yang tidak panik itu bukanlah iman yang mengontrol badai. Ya, badai itu tetap terjadi. Ya. Dan para murid juga tidak berkata, badai diamlah. Tidak. Ya. Yang berkata, diam dan tenanglah, itu adalah Tuhan Yesus.
Iman yang tidak panik adalah iman yang mengenal siapa yang ada di dalam perahu, yaitu Yesus. Inti daripada pembicaraan kita pada pagi ini, khotbah pada pagi ini adalah iman yang tidak panik bukanlah iman yang mengontrol badai, tetapi iman yang mengenal siapa, yaitu Yesus yang ada di dalam perahu. Ya. Pertama-tama kita harus melihat teksnya ya. Firman Kristus mendahului badai. Perjalanan ini ya, perjalanan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ya, mari bertolak ke seberang. Itu adalah perintah Kristus, dan perintah Kristus itu mendahului badai ya. Jadi murid-murid itu ya, badai itu datang bukan karena murid-murid sedang tidak taat ya. Badai itu datang saat murid-murid taat pada perintah Yesus, yaitu pergi ke seberang. Tapi karena ada perintah Yesus, murid-murid pergi juga. Ya. Nah, seringkali kita berpikir demikian. Kalau kita taat sama Tuhan, maka perjalanannya lancar. Kalau kita ikut Yesus, maka angin harus bersahabat, laut harus tenang. Ya. Pintu harus terbuka, kesehatan harus stabil, keuangan harus aman, keluarga harus harmonis. Tetapi justru dalam pemahaman kita pagi ini mengenai kisah ini, itu menghancurkan, membalikkan pemahaman yang keliru. Ya. Seringkali kita berpikir seperti itu ya, sehingga saat problem datang kita akan menyalahkan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, bukankah saya sudah baik-baik saja? Bukankah saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan? Ya. Waktu itu ada teman saya, seorang pelayan Tuhan, pelayan musik. Ya, dan dia aktif di Komsel juga. Dia cinta Tuhan. dia mengalami problem di kantornya ya. Nah, bosnya kurang suka dan akhirnya dia di PHK. Dia bergumul panjang, keluarga saya makan apa. Dan saat berbulan-bulan tidak dapat pekerjaan, dia mulai mempertanyakan Tuhan. Mulai goyah ya. Dan ini adalah paham yang keliru bahwa kalau saya baik-baik saja dengan Tuhan, kalau saya setia dengan Tuhan, kalau saya rajin melayani, maka hidup saya baik-baik saja. Oh, dasarnya kan ada Pak. Di mana ayatnya? Ayatnya di Ulangan 28. Ya, ada saudara-saudara yang ingat ayat Ulangan 28 bicara apa? Bicara mengenai berkat dan kutuk. Kalau engkau mengikuti perintah Allahmu, maka berkat Tuhan menyertai engkau. Kalau engkau berbalik daripada Allahmu, maka yang terjadi adalah kutuk. Itu adalah mekanisme. Ya. Sehingga kadang-kadang ya, terjadi orang saleh mengalami permasalahan, lalu dibilang, oh berarti kamu berdosa. Ya. Dan ini banyak di kepala anak-anak Tuhan, di kepala orang-orang Kristen. Ya, teman saya waktu itu di PHK. Ini orang yang lain ya. Dia dulu kerja di UPH. Lalu dia ada perampingan ya. Lalu dia PHK, lalu dia bergumul, usianya sudah waktu itu sekitar hampir 50 ya. Udah sulit untuk cari kerja kantoran ya. Nah, lalu di dalam pergumulannya itu dia terus berdoa, dia terus berusaha, lalu datanglah 2 pelayan Tuhan ya. Pelayan Tuhan ini datangnya apa? Mau doain, mau menghibur. Tapi alih-alih menghibur dia ngomongin gini, sudahlah Frank, kamu bikin dosa apa? Sampai kamu di PHK. Ada yang punya pemahaman seperti ini. Ya. Jadi seolah-olah kemalangan anak-anak Tuhan, kemalangan orang Kristen adalah akibat dosa. Ini adalah paham yang keliru. Ya. Karena berpatokan pada berkat dan kutuk. Berarti kalau kamu tidak beruntung, ya sedang susah, sedang ditimpa masalah, berarti ada dosa. Belum tentu. Dan kita harus bersyukur Allah memberikan apa? Kitab Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, ya, dan diberikan
suatu kisah yang sangat-sangat kontras bagaimana Ayub yang saleh ini anak-anaknya mati. Hartanya habis dan dia menjadi pengemis pinggir jalan. Bayangkan, itu suatu kontras yang dahsyat yang diceritakan di dalam kitab Ayub. Dan di situ diceritakan juga teman-temannya Ayub. Sudahlah Ayub, pasti kamu buat dosa. Udah ngaku aja, nggak mungkin kamu nggak buat dosa. Ya, sampai engkau mengalami hal yang sangat-sangat menyedihkan ini, hal yang sangat-sangat pilu ini ya, sampai mereka itu nggak ngomong ya, nemenin Ayub itu selama berhari-hari. Ya, karena begitu pilunya, begitu menyedihkannya nasib daripada Ayub ya, dari orang yang paling kaya, yang paling kelihatan diberkati, menjadi orang yang pengemis di pinggir jalan yang luka-luka ya, mesti garuk-garuk pakai serpihan tembikar begitu ya, dan dijilatin sama anjing. Jadi posisi yang paling terhormat menjadi posisi yang paling hina. Dan teman-teman Ayub berkata, sudahlah Ayub, ngaku saja kamu dosa apa. Di situ kitab Ayub menulis, Ayub tidak ada dosa. Dan di situ Allah memulihkan nasib Ayub. Pertanyaannya, apakah Ayub mendapatkan jawabannya? Kenapa dia terjadi seperti itu? Tidak ada jawaban. Kitab Ayub tidak memberikan jawaban kenapa Ayub harus menderita. Kitab Ayub hanya menjelaskan bahwa sekalipun kita mengalami penderitaan yang begitu rupa, tetaplah Allah adalah Allah yang berdaulat yang harus dipuji dan disembah dan ditinggikan. Itulah inti kitab Ayub. Dan di dalam pembelajaran kitab Ayub, kita belajar bahwa orang benar pun mengalami kesulitan. Jadi pengajaran-pengajaran mengenai prosperity gospel, percaya Yesus maka engkau akan kaya raya. Percaya Yesus, hutang lunas, ya. Pelanggan lama datang, pelanggan baru muncul, ya. Yang nggak punya jodoh dapat jodoh segera dan segala macam. Ya, pengharapan-pengharapan yang semu. Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang percaya pun mengalami kesulitan. Tetapi di luar itu, apa yang menjadi inti daripada kekristenan? Kekristenan itu tidak memandang situasi. Situasi kelihatan baik, kelihatan buruk, itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan orang-orang Kristen diberikan kekuatan untuk melaluinya. Dan inti daripada kekristenan adalah siapa yang ada di dalam perahu. Kalau kita ada di dalam perahu bersama-sama Kristus, Kristus yang ada di dalam perahu, hidup kita tenang seperti Kristus. Yang tetap walaupun badai begitu besar, begitu menakutkan, dia tetap tidur tenang. Karena dia adalah Allah yang berdaulat, berkuasa atas semesta ini. Dan dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Ya, kita aman ada di dalam tangan Tuhan. Jadi firman Tuhan ini, firman Kristus mendahului badai. Ya, jadi Kristus memberikan perintah dan kemudian datang badai. Dan para rasul yang diperintahkan Tuhan Yesus itu pergi, ya, berlayar dan kemudian badai datang. Saudara, apa yang kita dapat petik dari sini? Ya, pertama-tama tadi, ketaatan itu tidak menjamin hidupnya lancar-lancar saja. Ya. Tapi Tuhan menjanjikan apa? Penyertaan. Ya. Dari perjanjian lama sampai akhir perjanjian baru, janji Tuhan satu. Dan itu lagunya ada di dalam perjanjian lama. For the Lord is good and his mercy endureth forever. Sebab Tuhan baik dan kasih setianya tetap selama-lamanya. Dan janji penyertaan Allah itu selalu digambarkan dengan lugas, dengan vivid, ya, dengan jelas di dalam seluruh cerita-cerita perjanjian baru. Contohnya apa? Contohnya kisah Esther. Ya. Udah pernah baca ya kitab Esther?
Kitab Ester itu salah satu yang paling terakhir masuk dalam kanon Ibrani, ya, kanon Perjanjian Lama. Kenapa? Karena kitab Ester adalah satu-satunya kitab yang tidak menyebut kata Allah. Tidak ada. Tidak ada. Seolah-olah Allah berdiam. Tidak ada firman, tidak ada nabi. Seolah-olah Allah berdiam. Justru di kitab Ester kita melihat Allah yang sepertinya terlihat diam. Justru dia berkarya dengan luar biasa di setiap inci, setiap kehidupan bangsa Israel. Sampai-sampai bangsa Israel diselamatkan daripada pemusnahan. Ya, yang di dalam kitab Ester itu. Dan ini mencerminkan hal yang sama. Ya, di dalam kisah Yesus meneduhkan badai. Ya. Saat badai hadir, seolah-olah Yesus tidur, tidak peduli. Ya. Tetapi Yesus yang kelihatan tidak peduli itu, ya, dia bukan tidak peduli, dia hadir dan dia peduli dan dia berkuasa, berdaulat. Seringkali kita pengen ya hidup kita tuh damai, ya. Banyak orang ingin hidupnya lancar-lancar saja. Ya. Hidupnya seperti kayak mama saya ya, kalau nasihatin atau kayak doain berkat gitu untuk anak-anak. Bahasa Chinese-nya apa? Ping an, ya. Di sini yang tahu Ping an. Ping an itu bye-bye aja, ya. Bye-bye aja, semua lancar, rezeki lancar, semua lurus, semuanya dimudahkan dan segala macam. Ping an, ya. Tetapi permasalahannya banyak orang Kristen tidak mau mendengar firman Tuhan. Kita mau hidup kita lancar, tetapi kita tidak mau mendengar firman-Nya. Para murid mendengar firman Kristus, pergi bertolak ke sana dan para murid taat. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak mau mendengar firman. Ya. Saya dari lahir baru, saudara, hal pertama yang diajarin apa? Saya lahir baru tahun 87, ya, umur 16. Ya. Sekalipun saya dari kecil itu Kristen mama. Ya. Dari kecil, itu sudah lahir di dalam keluarga Kristen, sudah dibaptis, sudah ke gereja, tetapi tidak kenal Tuhan. Ya. Baru umur 16 itu saya benar-benar menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidupnya berubah. Berapa derajat? Ya, jangan muter lagi, jangan 360, 180 derajat. Sampai-sampai di sekolah saya disebut apa? Romo. Ya. Nah, karena anak yang badung bisa berubah begitu drastisnya, ya. Nah, hal yang pertama yang diajarin ya oleh pembina-pembina rohani saya waktu saya lahir baru apa? Baca kitab suci, doa tiap hari untuk bertumbuh. Ya. Nah, seringkali kita anak-anak Tuhan ya, cuma menjadi church goer, ya. Dengar firman cuma ada di hari Minggu, Senin sampai Sabtu. Minggu tidak ada saat teduhnya, tidak ada doa pribadinya, ya. Hidup ya jalan begitu aja, ya. Nah, kita tidak akan bisa bertumbuh kalau kita tidak mendengar firman Tuhan. Seorang bapak gereja namanya Jerome ini kalau di Indonesia kan Hieronymus, dia berkata demikian, ya. Ignorantia scripturae, ignorantia Christi. Ya, Jerome berkata ignorantia scripturae, ignorantia Christi. Artinya apa? Ignorance of the Bible is ignorance to the Christ himself. Ya. Kita mengabaikan firman Tuhan itu sama saja kita mengabaikan Kristus. Karena itu setiap anak-anak Tuhan harus baca Alkitab. Ya, siapa di sini yang pernah ke Yerusalem Saya waktu itu ke sana, ya. Dan orang-orang Yahudi memang dari kecil disuruh baca Alkitab, baca Taurat. Ya. Dari umur 5 tahun sudah diajar hafal. Ya. Terus sampai itu pendidikannya sampai usia kalau nggak salah 16-17, ya. Dan setelah itu baru dipilih orang-orang Yahudi yang pintar-pintar itu masuk ke dalam sekolah para rabi. Ya, yang langsung dididik oleh rabi-rabi. Dan setelah dia sekolah sampai usia 20-an, dia terus dalam pembelajarannya
Baru di usia 30 dia baru boleh ngajar di sinagog. Dan karena itu kenapa Yesus baru melayani usia 30? Karena Taurat berkata demikian. Usia 30 baru boleh berdiri di depan dan mengajar. Ya, karena itu pelayanan Yesus mulainya di usia 30. Jadi setiap anak-anak Tuhan haruslah belajar firman Tuhan. Ya, untuk kita dalam mengarungi kehidupan kita harus belajar. Saya waktu itu pernah berkata di sini ya, waktu betul saya saat teduh setiap hari ya, saya saat teduh dan tapi tidak pernah selesai Alkitab satu kali ya. Cuma ayo selesaikan Alkitab, baca dari Matius sampai Wahyu selesai ya, puji Tuhan. Terus mulai baca lagi dari Kejadian sampai lama slow ya, sampai Yeremia stop. Selama belasan tahun nggak selesai. Lalu pas masuk seminari ya, saya dikenalkan dengan GBA ya, Gerakan Baca Alkitab dari CK7 situ. Dari 2006 sampai sekarang udah berapa? 10 tahun ya. 2016 ya, 2016 saya masuk seminari. Sampai sekarang saya ikut yang 5 pasal sehari. 5 pasal sehari itu bukan Bible study ya, baca saja. Ngerti tidak ngerti baca saja, yang penting mengerti kira-kira ceritanya apa ya. Itu 5 pasal cuma 30 menit. Ini di luar Bible study, di luar saya juga ya itu ya pembelajaran saya, karena saya juga dosen ya, jadi mesti belajar Alkitab lebih banyak ya. Nah, kalau kita baca Alkitab 3 pasal sehari dalam 1 tahun selesai. Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau kita baca 5 pasal sehari, dalam 2 tahun selesai 3 kali baca Alkitab. Oke, jadi dalam 10 tahun ya kira-kira 15 kali. Apakah ini wow kayaknya hebat? Enggak, biasa aja. Itu kewajiban anak-anak Tuhan adalah baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan. Semalam kami ada di Komsel, ya waktu itu ada teman saya cerita, ya itu di dalam Yohanes 10 dikatakan domba-dombaku mengenal suaraku, ya betul ya. Nah, lalu dia cerita lagi, iya saya lihat di YouTube itu, ya bagaimana gembala itu manggil dombanya, ya. Lalu dites orang yang bukan gembala, panggil dombanya, ya panggil sampai teriak berbusa-busa nggak ada yang datang, ya. Tapi begitu gembalanya panggil, itu dombanya pada datang ke situ, ya. Domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Tapi gimana kita bisa mengenal suara gembala agung kita kalau kita tidak belajar firman-Nya? Ya. Saya bilang anak-anak Tuhan harus memiliki kepekaan terhadap ajaran. Ya. Apa yang diajarkan di depan mimbar itu kita harus mendengar, itu bukan terus apa? Seperti anak burung dikasih makanannya, ditelan aja apa. Tidak bisa. Ya. Kita harus mencerna firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar. Siapapun yang mengajar, ya kita harus teliti. Dan itu juga diteladankan di dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana jemaat Berea dikatakan itu orang Yahudi yang lebih baik hatinya. Ya. Dan apa yang dilakukan? Mereka setelah mendengar pengajaran para rasul, pemberitaan Injil para rasul, mereka pulang dan membuka kitab suci dan mengecek, memeriksa apakah yang dikatakan para rasul itu benar atau tidak. Itu adalah sikap anak-anak Tuhan harus begitu. Ya. Jadi jangan sampai kita puluhan tahun di gereja, ya masih AO kalau ditanya. Oke, jelaskan Yesus sebagai juru selamat itu seperti apa? Ya, kita harus semakin lama bertumbuh. Dan Paulus pun mengkritik jemaat, ya. Dari segi waktu kamu seharusnya sudah menjadi pengajar. Tapi aku jadi susah ngomong sama kamu untuk berbicara mengenai hal-hal yang sangat-sangat tinggi dan dalam. Kamu harus diajar lagi yang dasar-dasar. Nah, ya. Jadi kritisi-kritisi itu harus membuat kita ngeh ya, oh iya saya sebagai anak-anak Tuhan harus terus-menerus belajar. Diamnya Tuhan bukanlah tidak
peduli. Ya. Waktu murid-murid berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Bayangkan ya, yang ngomong ini nelayan. Ya. Nelayan itu jago. Ya, papa mertua saya itu meskipun bukan nelayan tapi dia doyan dulu punya perahu ya dan berlayar sendirian. Ya. Itu kalau menghadapi badai ya, itu laut itu menyeramkan, saudara. Saya sini yang doyan laut, pernah lihat laut, naik kapal lihat laut. Saya ngelihat laut, aduh hitam kali ya, tidak ada dasarnya ya. Dan waktu kami ada liburan ke mana, ke Pulau Seribu itu ya, pulang itu ada badai. Badainya itu sekitar 2 meter itu lautnya ya, ombaknya. Itu kita semua pada takut, tetapi yang anak-anak apa? Hore, hore. Ya, kita orang tua aduh khawatir ya. Tapi anak-anak pada sukacita semua. Nah, saudara, di dalam kisah ini para rasul yang Petrus adalah nelayan, beberapa adalah nelayan. Mereka adalah orang-orang yang jago, yang tiap hari ada di laut ya. Tetapi mereka takut karena dikatakan taufannya itu begitu luar biasa, begitu mengerikan ya. Nah, lalu mereka berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Saudara, seringkali saat kita menghadapi badai, ya, alih-alih kita berdoa, kita malah balik menuduh Tuhan. Saat kita mengalami masalah, alih-alih kita berdoa, kita malah balik menuduh Tuhan. Teman saya waktu COVID ya, di PHK, terus selama COVID tidak dapat kerja, akhirnya dia hidupnya apa? Mantap apa? Makan tabungan. Tabungannya mulai menipis, habis. Ya, barang mulai dijual-jualin. Barang dijualin sudah habis. Terus apa? Mulai nggak bisa bayar uang sekolah anak-anak. Apakah selama ini dia berdoa terus? Tetapi memang belum ada jawaban Tuhan. Ya. Lalu dia responnya apa? Gua dosa apa ya? Dosa apa ya? Sampai gua begini. Dan ini banyak anak-anak Tuhan. Jangan sampai saudara-saudara di sini juga punya pandangan demikian. Kalau lagi masalah besar, sampai susah sekali lalu bilang, gua dosa apa ya? Memang ada baiknya, tetapi tidak selalu karena penyebabnya dosa. Ingat kisah Ayub. Ya, dia yang tidak salah tetapi diizinkan mengalami masalah besar. Ya. Saudara, diamnya Tuhan bukan tidak peduli. Ya. Finally teman saya itu dipulihkan. Finally teman saya yang di PHK dari UPH juga dipulihkan. Sekarang dia sudah kerja lagi. Ya. Lihat, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Seringkali kita bilang, Tuhan, mana ini? Menurut jadwal saya, kamu harus nolong saya. Ya. Makanan harus ada, uang sekolah harus sudah saya bayar, jadwalnya harus bayar, on time Tuhan. Kalau enggak on time, awas ya. Gitu. Oh, yang ngancam-ngancam Tuhan banyak. Teman saya istrinya cancer. Ya. Dan stadium 3,5 akhirnya meninggal. Waktu istrinya sakit itu dia marah sama Tuhan. Nah lihat, sama gak sama murid-muridnya? Marahnya apa? Ngancam. Tuhan, kalau sampai istri saya tidak sembuh. Sampai ngomong begitu. Ya. Dan itu banyak sekali di dalam pikiran anak-anak Tuhan. Ya. Karena apa? Pemahamannya terhadap firman Tuhan. Bahwa Allah itu berdaulat. Allah itu berkuasa atas seluruh hidup kita. No matter what. Apapun yang kita alami, dia berdaulat. Banyak anak-anak Tuhan kurang mengerti. Ya. Sehingga responnya marah. Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus yang tidur adalah Yesus yang hadir, bukan yang tidak peduli. Jadi apa yang kita dapat pelajari dari teks ini, saudara? Apapun yang kita alami, ya, kesulitan apapun yang kita alami, penderitaan apapun yang kita alami,
baik itu ekonomi, kesehatan, dan segalanya. Ingat satu, Allah hadir senantiasa di dalam hidup kita. Karena itu ada istilah Immanuel, Allah beserta kita. Ingat ya yang kisah jejak kaki di pantai, ya. Tatkala seorang bermimpi, ya, suatu malam dia melihat pantai yang indah, lalu ada 2 jejak kaki, 2 pasang, ya. Lalu ada satu masa, loh kok cuma ada tinggal 1 pasang saja. Dan dia melihat bagaimana pas 2 pasang kaki itu, ya, itulah saat-saat dia bahagia, itulah saat-saat dia sukses, itulah saat-saat hidupnya fine-fine aja. Dan dia merasa, oh ya Tuhan beserta dengan saya, ya, di dalam kesuksesan saya, di dalam segala kenyamanan hidup saya, Tuhan hadir. Tetapi dia melihat ada satu masa di mana hanya ada 1 jejak saja. Dan di situ dia menyadari, oh pada periode itu adalah periode saya paling susah, ya, paling mengalami banyak masalah, dan saya benar-benar seperti kehilangan Tuhan. Dan saat itulah orang itu mulai curiga dan marah sama Tuhan. Tuhan, di mana engkau? Kok cuma ada jejak kaki saya? Nah, curiga sama Tuhan, ya. Dan akhirnya Tuhan berkata dengan lembut, anakku, betul, waktu engkau senang, aku bersama-sama dengan engkau. Berjalan bersama-sama dengan engkau. Menikmati persekutuan yang indah. Menikmati senang dengan hidupmu yang diberkati. Tapi saat engkau susah, jejak kaki yang engkau lihat itu bukan jejak kakimu. Itu adalah jejak kakiku yang menggendong engkau. Saudara, kita kadang-kadang tidak kuat dalam hidup ini, ya. Kadang-kadang kita, Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Tapi sadarilah saudara-saudara, saat kita tidak kuat, Tuhan senantiasa beserta kita. Dan Tuhan yang menggendong kita, ya. Jadi pada saat Yesus tidur, Yesus yang tidur adalah Yesus yang hadir, bukan yang tidak peduli. Next slide, yang ketiga. Poin yang ketiga adalah Kristus berkuasa atas badai. Ya, saat Yesus dibangunkan oleh para murid, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Lalu Yesus bangkit dan dia berkata, diam, tenanglah. Ya, dan badai itu tenang. Saudara, ingat gak yang beberapa waktu lalu pas COVID ada hamba Tuhan besar, ya. COVID, diam, tenanglah. Ya. Dan itu dikritisi. Kadang-kadang kita comot-comot ayat tanpa mengerti arti teologis di dalamnya. Ya, karena itu penting kita belajar firman Tuhan itu dengan baik. Kata diam dan tenanglah ini menunjukkan Yesus yang adalah Allah penguasa alam semesta ini. Dan dia berkata pada ciptaan, diam, tenanglah. Apakah ayat itu bisa kita pakai? Nggak bisa, kita bukan Allah. Itu hanya berlaku untuk Yesus. Sama seperti Yesus berkata pas buka, ya, kisah, lalu buka kitab Yesaya, lalu berkata, ngomongnya apa? Roh Allah ada padaku oleh sebab Ia yang telah mengurapi. Lalu orang Kristen comot-comot aja. Roh Allah, ambil ayat itu. Tidak, itu adalah ayat mesianik. Dan hanya peruntukannya kepada Yesus. Penggenapan Yesus sebagai Mesias. Bukan untuk kita. Kita adalah turunannya. Ya. Setelah kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus itu memampukan, mengurapi kita. Itu betul. Tetapi tidak boleh pakai ayat yang itu. Ya, jadi hati-hati. Jadi saat Yesus berkata diam tenanglah, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang berdaulat atas semesta itu. Yesus yang adalah pencipta semesta itu. Dia juga berdaulat berkata di dalam kehidupan kita, diam, tenanglah. Ya. Jadi kita saudara-saudara di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki pengharapan bahwa segala permasalahan kita aman di dalam Tuhan. Karena Dia yang memegang kendali. Sekalipun jawaban itu kita tidak tahu. Ya. Satu hal yang harus kita tanamkan di hati. Apa? Allah beserta kita.
Saya pernah saksikan di sini toh, adik saya yang kidney cancer, ya, terminal yang tipe ganas, 2 tahun saja. Ya. Di akhir hidupnya dia sudah tahu bentar lagi. Dia berdoa sama istrinya, doanya apa? Tuhan, aku bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun aku tidak tahu apa yang sedang terjadi padaku, mengapa ini terjadi padaku. Tapi aku bersyukur karena aku percaya Engkau Allah yang baik. Dia tidak tahu kenapa kanker itu ada di dalam tubuhnya. Dan kanker itu yang merenggut nyawanya. Tapi itulah iman anak-anak Tuhan. Yang percaya sekalipun kita tidak sanggup berjalan lagi, Allah senantiasa beserta dengan kita. Memberikan kekuatan kita sampai kita berjalan sampai akhir. Ya. Jadi Kristus berkuasa atas badai. Ya. Yang terakhir saudara-saudara, perahu yang paling aman adalah di mana Kristus hadir. Kita semua sudah ada di dalam perahunya Tuhan. Kita ingat ya kisahnya Nuh. Ya. Yang selamat di mana? Yang masuk di dalam perahu. Ya. Dan ini menjadi simbol atau kiasan bagaimana kita aman saat Yesus ada di dalam perahu. Gimana kita bisa aman, saudara? Karena kita sudah diperdamaikan dengan Kristus. Ya. Kristus mati sebelum kita percaya, saudara, ya. Kita adalah musuh-musuh Allah, kita adalah seteru-seteru Allah, kita mati akan dosa-dosa karena dosa-dosa kita. Ya, Roma 3 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus. Ya. Jadi kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus, ya. Dan karena itu kita sudah ada di dalam perahu yang aman, di mana kita ada di dalam Kristus, dan di mana perahu kehidupan kita itu Kristus adalah nahkodanya. Jadi saudara-saudara, apa yang kita harus lakukan? Pertama, lepaskan kontrol, ilusi kontrol. Dalam arti maksudnya apa? Kita tidak bisa mengkontrol hidup kita. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja. Ya, ingat, ora et labora, berdoa dan bekerja. Ya. Tetapi ingat, kita tidak bisa mengkontrol hidup kita. Yang berkuasa mengontrol hidup kita hanya Tuhan. Ya. Jadi jangan kita sudah bikin agenda, sudah bikin perencanaan, kita lakukan, lalu hasilnya berbeda, lalu kita marah sama Tuhan. Ya. Marah. Kenapa ini tidak bisa saya kontrol? Ya. Kenapa hasilnya tidak sesuai dengan kemauan saya? Nah, semalam saya ada di Komsel, saudara. Teman Komsel saya, anaknya kena leukemia akut. Ya, saya lupa tipenya. Cuma dia leukemianya itu perlu akhirnya transplantasi sumsum. Ya. Dan itu bersyukur di Australia. Ya. Semua di cover asuransi. Kalau enggak itu bisa jual rumah, bisa jual habis. Ya. Itu di cover asuransi. Itu lebih dari, kalau dirupiahkan Indonesia lebih dari 10 billion rupiah. Ya. Mahal sekali obatnya, 1 pil 700 Australian dollar, ya. Dan karena anaknya nggak bisa nelen itu, pas minum muntah, hilang 700 dolar, ya. Nah, itu pengobatannya itu macam-macam. Dokter akhirnya apa? Sering trial dan error, obat-obat baru. Nah, treatment baru, semua teknik-teknik untuk penyembuhan kanker itu dipraktekkan. Nah, teman saya ini selalu tiap kali ada usulan baru dipraktekkan itu timbul hope. Tetapi justru yang terjadi kebalikannya. Terus begitu. Akhirnya apa? Ya udah deh, gue tiap kali kalau ditanya gue udah gak mau cerita lagi. Kalau ditanya cuma jawabnya apa? Puji Tuhan, baik progresnya. Ya. Jadi dia benar-benar bersandar. Kenapa? Dia gak bisa kontrol. Ya. Dia gak bisa kontrol hasil. Hanya Tuhan yang bisa kontrol hasil. Jadi saudara, pertama-tama lepaskan ilusi kontrol itu. Serahkan semuanya itu kepada kedaulatan Tuhan. Kita yang berusaha, Tuhan yang
berdaulat. Yang kedua, berhenti mendewakan hasil. Jangan berpikir bahwa diberkati Tuhan adalah hidupnya tanpa masalah. Diberkati Tuhan adalah kaya. Diberkati Tuhan tanpa keluarganya harmonis dan pekerjaannya berhasil dan segala macam itu adalah diberkati Tuhan. Tidak. Diberkati Tuhan itu adalah saat kita sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan dan berjalan di dalam kehendak-Nya. Apapun hasilnya, kelihatan oleh orang dunia kurang bagus, tetapi di hadapan Tuhan saat kita bergantung dan menjalankan kehendak-Nya, itulah yang terbaik. Yang terakhir, bersandar pada karakter Kristus di mana Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta Anda dan saya. Amin. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan